Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu 15 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Kemarin hari terakhir trading di Wall Street minggu ini. Fokus kita hari ini adalah kapitulasi Bitcoin di bawah 100.000, ancaman penutupan weekly candle di bawah EMA 55. Mari kita selami lebih dalam faktor utama yang memicu sell-off besar kemarin, yaitu kebingungan dan perpecahan di dalam Federal Reserve dan jadwal data ekonomi yang kacau pasca shutdown-nya government US. Sekarang kita langsung ke berita yang pertama. Sejumlah pejabat The Fed yang berpandangan hawkish seperti Jeff Smith dari Kansas City dan Susan Collins dari Boston secara terbuka memperingatkan bahwa kemajuan inflasi bisa terhenti. Mereka berargumen bahwa suku bunga saat ini belum cukup ketat untuk sepenuhnya menahan ekonomi. Mereka khawatir bahwa rate cut di pertemuan 9-10 Desember akan mengikis tujuan inflasi 2% The Fed. Komentar ini langsung menekan ekspektasi pasar yang menurunkan probabilitas rate cut Desember menjadi sekitar 50%. Di sisi lain, pejabat dovish seperti Stephen Miran, Christopher Waller, dan Michelle Baumann masih berpandangan bahwa suku bunga tetap di atas netral dan mendukung pelonggaran tambahan untuk melindungi lapangan kerja. Ketua The Fed Jerome Powell mengakui adanya perbedaan pandangan yang tajam. Perpecahan kebijakan yang semakin lebar ini terutama menjelang akhir masa jabatannya menciptakan ketidakpastian besar bagi investor. Jadi untuk kesimpulannya, perang internal di The Fed ini adalah pembunuh utama sentimen pasar kemarin. Dengan hilangnya konsensus rate cut, aset risk on kehilangan tailwind fundamental terbesarnya. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Berakhirnya shutdown akhirnya memberikan kita sedikit kejelasan tentang kapan kita akan keluar dari masa kegelapan tanpa data ekonomi. Bureau of Labor Statistics (BLS) telah menjadwal ulang laporan penting US Employment Situations (NFP) untuk September akan dirilis pada 20 November. US Commerce Department mengumumkan laporan personal income, spending, dan PCE Inflation Index Oktober akan dirilis pada 26 November. Ini adalah metrik inflasi favoritnya The Fed. Namun Sekretaris Tenaga Kerja Chavez menyatakan tidak yakin apakah BLS akan mampu merilis CPI Oktober tepat waktu karena gangguan pengumpulan data. Implikasinya apa nih? Laporan NFP tanggal 20 November, laporan ini akan menjadi data pekerjaan pertama yang dilihat pasar dan The Fed dalam waktu yang lama. Reaksi pasar terhadap data ini apakah menunjukkan pasar kerja melemah drastis atau tidak? Ini akan sangat menentukan probabilitas rate cut di Desember. Lalu untuk PCE tanggal 26 November, ini adalah data inflasi utama yang akan dicermati. Jika PCE tetap di atas target 2%, maka argumen hawkish akan menguat dan probabilitas rate cut akan semakin turun. Terus sekarang kita bahas ke Bitcoin ya. Kita tahu kemarin Bitcoin mengalami sell-off besar, turun di bawah support psikologis 100.000 karena faktor sentimen driven murni, bukan fundamental. Pemicunya adalah ETF outflow besar, melambatnya ekspektasi rate cut The Fed karena kekosongan data dan investor yang exhausted dengan year-to-date gain Bitcoin yang tidak menarik dibandingkan dengan saham. Probabilitas sangat besar nih untuk Bitcoin akan mendapatkan penutupan weekly candle pertama di bawah EMA 55. Secara historis, penutupan di bawah EMA 55 mingguan adalah indikasi yang kurang baik ya untuk harga Bitcoin. Meskipun harga turun, kondisi oversold secara teknikal sudah ekstrim. Indikator Fear and Greed Index itu kemarin berada di angka 16, Extreme Fear. Bahkan indikator MACD harian berada di kisaran indeks di bawah 2.500. Per sekarang angkanya itu berada di bawah minus 3.000, level yang sangat jarang tercapai sejak bear market 2022. Jadi kesimpulannya, kita sedang mengalami time-based capitulations, seperti yang kita udah bahas kemarin. Ini sebenarnya sangat boring dan frustrating banget ya. In my opinion, ini bertujuan menciptakan bear trap dan memaksa investor menjual rugi atau kapitulasi sebelum whale masuk kembali. Level berikutnya yang harus diwaspadai adalah level 93.000 sampai level 86.500 karena ini adalah bull FEG. Dan juga ini adalah major support and resistance ya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah SNR majornya. Jadi gimana nih kondisinya? Sekarang tuh kondisinya itu dilema ya. Kita kayak maju salah, mundur juga salah.
secara pertumbuhan bisnis atau ekonomi, pertumbuhan bisnis dan rally Bitcoin itu baru bisa terjadi jika The Fed itu melonggarkan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mengurangi risiko pengangguran, yang tampaknya itu lagi menuju ke arah krisis. Karena US government shutdown yang berkepanjangan, The Fed itu kekurangan data NFP dan CPI yang krusial untuk membuat keputusan rate cut di Desember. Jadinya ada ketidakpastian di pasar. Kekosongan data ini membuat pasar dibuat bingung sehingga memicu sell-off berdasarkan kekhawatiran bahwa The Fed itu tidak akan rate cut di Desember. Jadi gimana nih strateginya? Kalau gue pribadi secara jangka pendek itu kita dalam kondisi kan extreme oversold, yang sebenarnya waktu yang sangat terburuk untuk exit. Opsinya untuk jangka pendek kita bisa hold dan tunggu harga yang lebih baik untuk exit, atau buy the dip itu juga boleh di sekitaran area 92.500 untuk Bitcoin. Dengan target exitnya itu lebih realistis ya, jadi nggak perlu nunggu sampai dia breakout all time high baru. Mungkin di kisaran 107.000 sampai 116.000 boleh dilakukan cicil exit gitu. Tapi gimana nih dengan jangka panjangnya? Kalau secara jangka panjang perlu adanya conviction yang tinggi ya. Kalau misalnya kita yakin bahwa kita baru berada di mid-cycle top untuk sekarang, dan masih akan ada satu rally lagi, itu kita boleh hold dan cicil beli, karena kan ada yang percaya extended cycle. Dan mungkin aja rally yang kuat akan dimulai ketika ISM-nya US itu menembus 50, yang mungkin aja terjadi setelah The Fed memutuskan rate cut, dan likuiditas itu kembali menjadi longgar. Tapi ini uncertainty-nya itu tinggi ya, so ini skenario yang high risk, high return. Intinya kondisi saat ini adalah kapitulasi yang frustrating, bukan crash fundamental, jadi menurut gue hanya perlu bersabar karena kita berada di titik yang secara historis adalah worst price to exit, gitu. Tambahan secara analisa gue pengen kasih lihat gain di tahun 2024 versus di tahun 2025. Sekarang kita lagi ada di Q4, jadi kita bisa mengandai-andai ya, kalau misalnya 2025 closingnya seperti ini, versus 2024 itu seperti apa. Di 2024, kita mulai di harga segini nih. Ini tanggal 1 Januari 2024, dan ini tanggal 1 Januari 2025. Gainnya itu sebesar 123,46% untuk Bitcoin. Jadi ini bagus banget ya. Beneran bagus banget performa di 2024. Tapi kalau misalnya kita lihat, di 1 Januari 2025, ke harga yang sekarang, ini kita coba tarik ya. Coba kita tarik, terus habis itu ke harga yang sekarang, kita cuman up 1,6% selama 11 bulan terakhir, gitu. Jadi kayak dari sini dibawa turun dulu minus 20%, terus habis itu naik plus 33%, terus sekarang balik lagi ke tengah. Inilah kenapa investor itu mulai nggak tertarik lagi ke Bitcoin gitu. Jadi mereka lebih pilih untuk investasi di market sahamnya US, seperti itu. Apalagi juga emas kemarin rally, jadi hal-hal yang kita tahu di cycle sebelumnya, kayak 1 tahun setelah halving itu Bitcoin itu rally dengan kencang dan akhirnya menyebabkan euforia, di cycle kali ini kita nggak mendapatkan hal itu gitu. Jadi apakah ini bear trap? Apakah ini kapitulasi yang dibutuhkan whale untuk menciptakan extreme fear, dan akhirnya mereka bisa beli secara banyak? Kita nggak tahu ya, tapi secara price action ini kelihatan sangat buruk gitu. Plus indikator yang dipakai sama banyak orang, ini exponential moving average 55 di time frame weekly. Kebanyakan orang percaya kalau misalnya candle weekly closing di bawah EMA 55 ini menandakan bear market untuk kripto. Kalau misalnya ini benar-benar kejadian, ini bakalan ada selling pressure lagi untuk market kripto karena orang-orang yang percaya Fourier cycle akan exit kalau misalnya Senin pagi jam 7 pagi itu closing candle-nya di bawah EMA 55 weekly ini, gitu. So mungkin aja dalam waktu dekat dia bisa retest ke bull FVG ini. Kalau misalnya dari sini nggak ada reaction, itu bakalan sangat buruk ya untuk market kripto. So kita lihat aja ya nanti tutupan candle weekly di hari Senin nanti. Terus sekarang kita pengen lihat dulu ke Fed Watch Tool ya. Inilah yang menyebabkan selling pressure di saham Nasdaq, S&P 500 gitu. Termasuk kripto itu kena imbasnya ya. Karena bisa dilihat di sini tanggal 10 Desember probabilitasnya itu benar-benar turun untuk The Fed melakukan rate cut, turun dari yang sebelumnya itu sempat 90%, turun menjadi 60%, dan sekarang 45,8%. Bahkan probabilitas The Fed untuk hold suku bunga atau menahan suku bunga itu naik jadi lebih tinggi nih, jadinya 54,2%. Dan inilah yang mengakibatkan market risk on itu jadinya turun drastis gitu. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya adalah komentar-komentar hawkish dari Jerome Powell, dari anggota The Fed yang hawkish yang percaya bahwa ekonomi baik-baik aja,
Padahal kita tahu berita layoff, berita ketenaga kerjaan US itu lagi melemah drastis, itu benar-benar menjadi kekhawatiran pasar. Tapi kayak The Fed itu kayak tutup mata gitu soal data ketenaga kerjaan US. Yang lebih parahnya lagi, mereka kekeh mau lihat inflasi itu 2%. Sedangkan mereka habis melakukan QE besar-besaran di tahun 2020 karena COVID kemarin gitu. Jadi menurut pandangan gue pribadi sangat aneh gitu. Kalau misalnya mereka itu kekeh mau inflasi itu 2%, tapi mereka habis cetak duit besar-besaran. Inilah dilema yang kita lagi hadapin sekarang. Mungkin dilemanya akan berkepanjangan, kita nggak tahu. Apakah ini top cycle? Kalau misalnya sekarang itu beneran top cycle, berarti Bitcoin itu sekarang jadi leading indicator-nya kesehatan ekonomi US gitu. So nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Kalau misalnya kalian mau ngurangin risiko, itu hal yang bijak. Tapi menurut gua, harga sekarang itu it's the worst price to exit gitu. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Farsight ya. Kita pengen lihat ETF flow-nya Bitcoin kemarin itu seperti apa. Di tanggal 13 November, seperti yang kita bahas kemarin, ternyata BlackRock ya, melakukan penjualan sebesar 256,6 juta dolar, yang mengakibatkan tanggal 13 November itu, ETF Bitcoin itu melakukan outflow sebesar 866,7 juta dolar. Dan di tanggal 14 Novembernya, ini ada outflow juga, ini excluding BlackRock, outflow-nya sebesar 29 juta dolar. Ini terbilang kecil banget compare to kemarin. Kemarin itu outflow-nya gede banget ya. Bahkan ini bisa dibilang outflow terbesar kedua semenjak outflow terbesar ini nih. Outflow terbesar kan 1M nih, 1M 113 juta. Dan ini adalah outflow terbesar kedua gitu, sepanjang ETF Bitcoin. So, secara sentimen ETF Bitcoin itu sangat buruk, outflow-nya itu gede banget, dan masih belum bisa menciptakan sentimen yang positif untuk market Bitcoin ya. Terus coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum pun sama ya, tanggal 13 November, Ethereum juga ada outflow untuk ETF-nya. Outflow-nya mencapai 259,6 juta dolar. Ini untuk BlackRock-nya itu outflow sebesar 137,3 juta dolar. Dan di tanggal 14 Novembernya, ini outflow juga, cuman kecil ya, kecil banget, 4,6 juta dolar. Ini cuman dari Grayscale. Dan masih excluding BlackRock ya. Jadi nanti kita lihat aja datanya BlackRock seperti apa. Tapi secara sentimen ETF kita tahu ya, benar-benar Bitcoin, Ethereum semuanya outflow, dan demand ETF itu sedang berkurang drastis gitu. Secara sentimen ETF itu belum bisa menciptakan sentimen bullish untuk market. Jadi mungkin kita harus tunggu nih data yang nanti akan rilis, data ketenaga kerjaan, data inflasi. Kalau misalnya data inflasi dan data ketenaga kerjaannya US itu membaik, itu bakalan sangat mendukung sentimen hawkish yang diciptakan oleh The Fed. Tapi kalau misalnya melemah, itu bakal mendukung The Fed untuk memangkas suku bunga di tanggal 10 Desember nanti. So, kita lihat aja update data berikutnya seperti apa. Sekarang kita bahas lagi ke chart. Untuk chart, kita bahas dari S&P 500 ya. Karena kita kemarin bahas Nasdaq, sekarang kita pengen lihat S&P 500 nih. Secara structure, S&P 500 itu still bullish ya di 4 hour-nya. Walaupun di sini ada rejection kencang, tapi demand 4 hour ini masih belum mampu untuk di breakdown. Jadi bisa dibilang S&P 500 itu still bullish dan pergerakannya masih konsolidasi di area swing ini nih. Dan sekarang kita akan bahas dari 1 hour-nya aja ya, karena kita tahu secara daily ini looking good gitu. Masih terlihat sangat bagus, sangat bullish. Ini pergerakannya masih terus naik ke atas. Baru sekarang kita ngelihat pullback yang bisa dibilang secara time frame daily itu sangat sehat gitu koreksinya. Kalau misalnya kita lihat ke 1 hour baru kita kelihatan nih. Oke, ini ada penurunan yang sangat agresif ya. Jadi secara 1 hour ini dia udah back to bearish karena sebenarnya dia sempat bullish nih. Dia sempat bullish beda sama Nasdaq ya. Kalau Nasdaq itu still bearish, kalau S&P 500 ini dia sempat bullish di sini nih. Dia sempat MSS tuh bullish di sini. Dia creating higher high, dia sempat bullish, terus ternyata dia creating lower low lagi di sini. Terus habis itu dia MSS tuh bullish di sini. Jadi secara 1 hour itu dia sempat bullish. Tapi dengan kejadian seperti ini, dengan banyak MSS seperti ini, kita tahu ya, kalau banyak MSS-nya berarti dia lagi konsolidasi. Jadi di time frame 1 hour ya obviously dia lagi konsolidasi gitu. Dengan supply terakhirnya itu di sini. Secara structure terakhir dia bearish ya, karena dia udah berhasil menciptakan lower low di sini. Tapi kabar baiknya, demand 4 hour-nya ini menciptakan pemantulan yang lumayan agresif nih. Apakah ini awal pemantulan yang ingin kita lihat? Nah, nggak tahu ya. Kita baru tahu dia mantul beneran apa enggak kalau misalnya dia berhasil take out supply 1 hour ini, which is masih jauh ya. Mungkin kita akan baru lihat pemantulannya itu di hari Senin, karena hari ini sama besok itu weekend, jadi market US itu tutup. Kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke DXY. Secara kekuatan US dollar masih sejalan banget sama analisa kita 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, gue lupa.
Secara 4 hour dia bullish, ini adalah swing low terakhirnya dan dia sekarang lagi koreksi menuju ke demand 4 hour ini. Dan secara 1 hour obviously dia bearish ya, karena dia keep creating lower low, lower high, lower low. Bearishnya semenjak di sini nih. Ketika dia bearish di sini, dia terus menciptakan penurunan yang lumayan korektif ya. Bisa dibilang ini korektif, jadi kita perlu hati-hati. Kalau misalnya dia secara 1 hour itu back to bullish, berarti kekuatan US dollar itu kembali menguat gitu ya. Untuk 1 hour supply terakhirnya di sini, jujur ini DXY kasih gue profit lumayan banyak ya, karena di sini itu structure-nya itu sangat rapih gitu. Kayak di sini supply-nya, jadi dia respect supply-nya, terus habis itu creating lower low, terus habis itu creating lower low. Jadi gue lumayan happy dengan pergerakan DXY saat ini. Tapi sayangnya kripto itu korelasinya jadi mulai terganggu nih. Korelasinya nggak mulai negatif lagi sama DXY. Karena DXY-nya menurun, kriptonya juga ikut turun, bahkan lebih drastis ya. Jadi lumayan anomali, kita perlu hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ini dengan struktur internal seperti ini, kalau misalnya DXY itu back to bullish, ini US dollar itu bisa menguat lebih tinggi, bahkan dia bisa breakout dari range konsolidasi yang udah kita buat di sini nih. Jadi sekarang sebenarnya DXY itu masih bergerak di sini-sini aja, belum kemana-mana. Tapi kalau misalnya secara structure di sini back to bullish, ada kesempatan dia bisa breakout dari range konsolidasi ini gitu. Karena secara 4 hour dia udah bullish dan secara daily dia juga udah bullish gitu. Jadi expecting sekarang dia retest lagi ke demand 4 hour atau bahkan bisa retest ke demand daily ini. Tapi kalau misalnya level ini kuat, itu bisa mengakibatkan pemantulan yang agresif di DXY. Gitu ya. Terus kita lanjut ke total 3 IS. Nah, as you can see, total 3 IS creating lower low ya di 1 hour-nya. Terakhir kita bahas di sini, dia rejection dari supply 4 hour ini. Jadi sejalan juga sama analisa kita kemarin. Walaupun secara 1 hour-nya kita berharapnya dia bisa mantul ya dari internal ini. Tapi ternyata supply 4 hour-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan demand 1 hour-nya. So, secara 1 hour dia udah bearish. Dan di sini, ini adalah supply terakhirnya. Secara pergerakan ini sangat buruk karena di sini dia keep creating lower low ya. Bahkan channelingnya itu bisa dibilang dia itu bearish. Kenapa bearish bang? Ini bukannya bullish flag. Nah, kalau misalnya secara pattern ini sebenarnya memang mirip bullish flag ya. Jadi kayak dia channeling membentuk parallel pattern yang menurun gitu. Jadi kayak bullish flag. Tapi bullish flag itu sebenarnya pattern yang harusnya starting point-nya itu dari bawah gitu. Jadi dari bawah, terus habis itu dia bikin channeling. Ini baru benar bullish flag gitu, dengan targetnya itu continuation. Tapi kalau misalnya kondisinya dari atas ke bawah, ini bukan bullish flag ya. Gitu. Jadi ini bukan pattern bullish flag, bukan bullish pattern juga. Jadi kita lihat aja dari market structure-nya ya. Tapi ini beneran channeling kan? Iya, ini beneran channeling. Tapi channeling itu nggak berarti apa-apa. Channelingnya itu artinya cuman konsolidasi aja gitu. Cuman konsolidasinya terus membuat lower low, seperti itu ya. Oke, secara 1 hour dia udah bearish, expecting kalau misalnya dia sampai ke supply 1 hour ini mungkin ada rejection ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat altcoins itu mantul dari harga yang sekarang, kita perlu ngelihat dia take out dulu supply 1 hour ini, take out supply 4 hour ini, dan akhirnya dia bisa mantul secara signifikan. Kayak gitu. Karena kenapa? Sebenarnya secara time frame weekly, dia habis retest ke demand weekly ini nih. Ini demand weekly di internal, jadi kayak dia bikin low, terus habis itu bikin higher high, higher low, higher high. Nah, higher low terakhirnya kan di sini. Dia habis di retest di sini, jadi sangat wajar kalau misalnya dia ada pemantulan dari sini, gitu ya. Kayak gitu untuk total 3 IS. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance ini ada kabar yang lumayan baik ya. Jadi secara 1 hour-nya dia itu udah break off structure. Dia udah break off structure di sini. Jadi untuk supply terakhirnya kita bisa tandain di sini. Ini kabar yang lumayan bagus ya, karena secara 1 hour-nya dia turunnya lumayan drastis. Tapi sayangnya penurunan ini diikuti oleh penurunannya Bitcoin gitu. Jadi akhirnya altcoins-nya itu ikut tekanan jualnya Bitcoin gitu. Walaupun Bitcoin dominance-nya turun nih. Tapi kabar baiknya ya penurunannya altcoins nggak sebesar Bitcoin gitu. Altcoins-nya lumayan strong, masih tertahan di channeling yang ada sekarang. Terus sekarang kita lihat aja ke pergerakan berikutnya ya. Secara 1 hour ini dia udah valid breakdown dari trendline yang sangat krusial ini. Ini trendline yang menjaga Bitcoin dominance itu tetap bullish ya di time frame 4 hour, daily, bahkan kapitulasi di tanggal 10 Oktober kemarin, yang kapitulasi Donald Trump terparah ini nih, event liquidation terbesar sepanjang sejarah kripto. Ini dia sebelum menciptakan God Candle ini, dia sempat mantul dulu dari trendline ini gitu. Dia mantul dari trendline ini bablas sampai ke ujung langit paling atas gitu.
Dan sekarang kita ngeliat dia retest, terus habis itu dia breakdown dari situ. Terus target pelemahannya sekarang kemana bang? Target pelemahannya sekarang di demand 4 hour ini ya. Kita lihat reaksinya, kalau misalnya dari sini ada MSS di internal structure-nya, kita perlu hati-hati untuk altcoins yang kita mau tradingkan. Karena kemungkinan besar altcoins-nya itu bakalan ada tekanan jual. Gitu. Tapi kalau misalnya dia dari sini breakdown lagi, itu kabar yang sangat baik ya. Jadi expecting dia bisa sampai ke demand daily di bawahnya. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya dia bisa breakdown dari level support yang ini, gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance, ini sinyal yang lumayan bagus. Kalau misalnya dari sini dia tetap ada penurunan, bagus ya. Tapi akan sangat lebih bagus kalau Bitcoin-nya itu mantul dari harga yang sekarang, terus Bitcoin dominance-nya itu turun dari harga yang sekarang, gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Bitcoin dominance, terus kita lanjut ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kurang lebih sama ya sama pembahasan kita yang di awal tadi. Jadi dia udah valid breakdown nih dari 100k di time frame daily, tapi kita perlu lihat nih tutupan candle weekly-nya di hari Senin nanti. Kalau misalnya tutupan candle weekly-nya itu di bawah EMA 55, seperti yang udah kita bahas dulu-dulu, itu adalah kabar yang sangat buruk. Jadi expecting dia bisa retest lagi ke Bull FVG ini ya. Ini Bull FVG-nya ada di angka 93.000 sampai 86.500. Jadi kalau misalnya kalian mau cicil beli di Bitcoin itu boleh di area sini gitu. Tapi kalau misalnya kalian percaya bull cycle itu sudah selesai dan ini adalah konfirmasi bear marketnya, kalian boleh exit 100% gitu. Tapi menurut gua akan lebih bijak kalau misalnya exitnya itu perlahan ya. Jadi kayak kalau misalnya di sini ada pemantulan, kalian nggak FOMO gitu. Dan mungkin aja bisa exit berikutnya di supply 4 hour ini nih, di 104.700 sampai 107.500. Terus exit berikutnya bisa di supply daily ini, di 113.800 sampai 116.300 gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin, so masih dalam tekanan jual yang sangat kenceng. Kemarin pergerakannya itu di sini. Gue bilang kalau misalnya Bitcoin masih belum berhasil take out supply internal ini, jangan expecting dia akan mantul secara cepat gitu. Karena even dia lagi ada di key level yang sangat penting demand weekly, tapi kalau misalnya secara internal, supply internal ini masih belum bisa di take out, expecting dia bisa creating lower low. Dan sekarang beneran dia creating lower low, dan lower low-nya sangat agresif ya. Ini beneran agresif banget. So be careful. Tentukan planning kalian mulai dari sekarang. Karena kalau misalnya kalian nggak punya planning, itu sangat berbahaya ya, apalagi di market crypto. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Bitcoin, terus kita lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum pun sama, dia udah breakdown dari order block ini, jadi bisa dibilang dia itu udah valid breakdown ya. Tapi breakdownnya di sini kayak ngasih hopium ya, kayak ngasih harapan di sini bisa mantul gitu. Kita lihat aja, ini level berikutnya yang perlu dipertahankan, level berikutnya itu 3060. Kalau misalnya Ethereum itu breakdown dari 3060, expecting dia bisa creating lower low, level berikutnya yang bisa divisit adalah 2925 sampai 2800-an. Karena ini adalah level SNR ya. Ini adalah level SNR terpenting yang harus dijaga sama Ethereum. Kalau misalnya dari sini nggak ada pemantulan, expecting dia bisa sampai ke demand weekly. Tapi most likely dari sini harusnya ada pemantulan sih. Expecting dalam waktu dekat dia bisa retest lagi ke supply 1 hour ini, atau bahkan bisa sampai retest ke supply 4 hour ini. Supply 1 hour-nya ada di kisaran harga 3747 sampai 3706. Supply 4 hour-nya ada di kisaran 3916 sampai 3839. Dan supply daily-nya ini adalah level yang paling krusial yang mungkin aja gue pakai untuk exit 100% ya. Ini levelnya di kisaran 4097 sampai 4252. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Ethereum, so secara structure still bearish ya, 15 menitnya itu still bearish, bahkan dia belum mampu untuk mantul nih dari sini. Secara internal kita bahas juga deh. Kalau misalnya secara internal, ini kan dia 15 menitnya udah creating lower low nih. Kalau misalnya secara internal dia belum mampu untuk take out level 3271, jangan expect Ethereum itu untuk cepat mantul gitu. Karena secara internal pun dia masih belum bisa bullish. Tapi kalau misalnya dia berhasil take out level ini, 3271, mungkin expecting dia bisa dalam waktu dekat bisa retest ke supply 15 menit ini, gitu. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sini tetap ada rejection ya, expecting dia bisa creating lower low. Seperti itu untuk Ethereum. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Happy weekend. Cheers. Bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar.
Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.